terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Dalam nama-Nya ada kuasa. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Datang ya Bapa dalam kehidupan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
datang padamu. Ku datang ya Bapa dalam kehidupan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, ku taat dan setia, ku taat dan setia, ku taat dan setia, ku taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau taat, Tuhan. Kami mau setia, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ya benar Tuhan, Kau adalah harapan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa Tuhan mengandalkan kekuatan kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang layak Tuhan dimuliakan, Kau yang layak Tuhan kami tinggikan pada pagi hari ini. Bilang Kau Tuhan yang bertata di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala
hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang bisa dengar suara saya kasih tanda jempol, kasih angkat tangan jempol saudara atau kasih reaction. Oke, semua bisa dengar suara saya ya. Baik, kita selamat pagi kembali. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada bersama-sama bersekutu, berkumpul untuk menghormati Tuhan. Amin. Dan untuk menjadikan murid. Kita masuk di dalam seri baru pada pagi hari ini, seri 2 minggu ke depan. Ya, sebelumnya saya mau sedikit survei kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa lihat gambar ini. Berapa di antara saudara, Bapak Ibu Saudara yang tahu barang apakah ini? Ya, sebelah kiri ada desktop di situ. Ya, ada mainan ini. Ada di generasi tahun 80-an ya. Kalau saudara ingat yang generasi ini ya. Yang generasi ini masih ingat namanya floppy disk ya. Ini kapasitasnya kalau nggak salah hanya 32 megabyte ya, atau 64 megabyte kapasitas floppy disk ini. Dan mungkin saudara masih ingat game namanya Game and Watch atau Game Watch, ini namanya mainan parasut ya. Bagi saudara yang mungkin generasi kelahiran atau yang masuk dalam kategori generasi X ya, atau baby boomers ya, mungkin saudara tahu mainannya. Tapi bagi saudara yang generasi Z atau generasi Alpha, mungkin saudara kesulitan, ini barang apa ini ya. Nah sekarang kita balik, nextnya saya survei lagi. Sekarang saudara yang tahu barang ini, saudara bisa kasih reaction jempol atau apa reaction saudara. PS5 ya, Nintendo Switch ya. Lalu ini ada disk yang sekecil ini bisa menampung 1 terabyte ya. Nah juga PC zaman sekarang udah kayak begini ya. Nah ini mungkin generasi generasi baby boomers, generasi X, generasi Y nggak ngerti ini barang apa ya. Tetapi generasi Z ya, generasi Y ini sudah terbiasa ini barang apa ya. Sekarang PC nyala semua gitu ya. Saya bingung waktu beli PC kok bisa nyala, PC-nya, keyboardnya nyala, mouse-nya nyala, semuanya nyala, sampai mousepadnya juga nyala juga. Inilah perbedaan generasi pada masa ini ya. Jadi saudara, tadi sudah kelihatan bahwa di gereja ini ada berbagai banyak generasi ya ternyata ya. Ada mulai generasi baby boomers, ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Sekarang sudah balik lagi, dari Z sudah habis balik ke A, Alpha. Mungkin nanti setelah Alpha balik lagi Beta ya, dan seterusnya. Nah, dari generasi ke generasi ada kesenjangan, ada perbedaan ya, yang kita sama sekali tidak tahu ini barang apa, ini barang apa. Jadi selain itu juga komunikasinya juga berbeda ya. Kadang-kadang kita komunikasi tidak nyambung. Nah, dalam 2 minggu ini kita akan belajar hubungan yang alkitabiah antara generasi yang satu dengan generasi yang lain. 2 generasi atau lebih atau 3 generasi. Ya, bagaimana 2 generasi ini dapat bekerja sama secara efektif? Bagaimana 2 generasi ini bisa melihat rencana Tuhan digenapi di dalam setiap generasi? Nah, suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga kita akan memandang seperti ini. Suka atau tidak suka, kepemimpinan saudara, kepemimpinan di dunia ini juga ada expiry date-nya, ada masa berlakunya. Akan berakhir suatu ketika nanti dan beralih kepada generasi berikutnya. Baik itu di dunia bisnis, perusahaan saudara, pasti saudara harus alihkan di kemudian hari kepada generasi berikutnya. Di pemerintahan juga begitu. Pemerintahan Presiden Jokowi ada masa berlakunya juga, akan beralih ke generasi berikutnya. Di setiap organisasi sekuler begitu juga akan beralih ke generasi berikutnya. Gereja juga seperti itu.
Ada peralihan dari generasi ke generasi dan setiap pelayanan kita semua. Nah, dunia saat ini sedang mengalami kesulitan dalam melakukan transisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak sedikit yang mengalami kegagalan, perselisihan, miskomunikasi antar gereja, antar generasi, ya, saling menyalahkan, terjadi saling berontak, ya, atau generasi berikutnya berontak kepada generasi sebelumnya, saling membenci, saling menjatuhkan, ya, iri hati, atau generasi sebelumnya takut kehilangan pengaruh atau kuasanya, tersaingi dengan generasi berikutnya. Nah, hal ini terjadi di dunia, baik itu dunia politik, dunia bisnis, dunia karir, profesional, atau di keluarga kita masing-masing. Atau bahkan hati-hati bisa terjadi di gereja juga. Nah, saudara, sebagai gereja, kita terpanggil untuk menjembatani kesenjangan ini dari generasi ke generasi, antar generasi dan generasi berikutnya. Yang saat ini dunia sedang mengalami kerusakan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan untuk semua generasi. Amin. Tuhan adalah Tuhan dari generasi ke generasi. Bukan hanya generasi kita aja, generasi selanjutnya juga bisa memimpin dan bisa mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, jadi seri khotbah pada hari ini kita beri judul, kita ambil topik khotbah ini ada 2 minggu dengan judul Multi-Generational Relationship atau disingkat Generationship, yaitu bagaimana membangun hubungan antar generasi. Minggu pertama ini, hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang hubungan 2 generasi, yaitu generasi Saul dan Yonatan serta Daud. Ya, ini ada rentang 2 generasi, bapak sama anak. Serta Daud ini ada di level generasinya Yonatan. Minggu depan kita akan belajar generasi Daud dan Salomo. Nah, mari kita belajari latar belakang kegagalan Saul atau bagaimana Saul membangun hubungan dengan generasi selanjutnya, yaitu Yonatan dan Daud di generasi berikutnya. Saul gagal dalam menjalankan ketaatannya kepada Tuhan. Saul gagal dalam menjalin hubungan dengan generasi berikutnya. Seharusnya Saul memiliki kesempatan untuk menyiapkan generasi berikutnya untuk mengalami kesuksesan, terjadi transformasi atau transisi kepemimpinan yang sukses. Saul memiliki sumber daya. Ada Daud, ada Yonatan, ya. Saul memiliki juga segala pengalaman dalam memimpin untuk dia bisa transfer knowledge kepada next generation. Namun Saul tidak mengambil kesempatan itu dengan baik. Saul membangunnya dengan ketidaktaatan. Dan Saul membuat rencananya sendiri ketimbang dia mengikuti rencananya Tuhan. Pada titik ini, pada titik ketidaktaatannya Saul ini, Samuel mengumumkan, Samuel menyatakan, merespon suara Tuhan dengan mengurapi Daud, mempersiapkan Daud akan menggantikan Saul nanti kemudian hari menjadi raja Israel. Nah, Saul bukannya mendukung rencana Tuhan. Saul harusnya bertobat dari ketidaktaatannya. Tetapi Saul memutuskan membunuh Daud. Saul punya rencana yang lain karena dia mau mengangkat Yonatan menjadi raja menggantikan dia. Nanti kita akan bedah lebih detail ayatnya. Dan Saul memiliki keinginan untuk namanya besar, bukan Tuhannya yang besar. Tapi Saul ingin mengangkat dirinya menjadi besar, sehingga dia berusaha mempertahankan kerajaannya dari garis keturunannya sendiri, yaitu kepada Yonatan. Maka terjadilah Saul berikhtiar mau membunuh Daud, karena dianggap Daud ini adalah ancaman bagi kebesaran kerajaannya, bagi tahtanya. Nah, kita belajar yang pertama dari kegagalan Saul. Pelajaran pertama kita belajar tentang ketaatan. Saya bacakan secara singkat ayatnya dari 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 24. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Berkatalah Saul kepada Samuel ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, maaf ya, ayat 24. Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka, yaitu permintaan rakyat
untuk menyimpan kambing domba yang terbaik itu untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Niatnya seolah-olah baik ya. Niatnya ini kudus kelihatannya. Kelihatannya simple ini perkaranya. Tetapi itu adalah pelanggaran karena perintah Tuhan adalah tumpas semua kambing domba. Tumpas semuanya. Tapi Saul berkenan. Saul takut kepada rakyat. Saul takut kehilangan popularitasnya. Sehingga dia menyenangkan hati manusia ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam perjanjian lama Tuhan biasanya berbicara kepada umatnya melalui nabi. Samuel dalam hal ini adalah nabi yang melakukan, menyampaikan firman Tuhan kepada Saul. Ya, menyampaikan kehendak Allah melalui Samuel kepada Saul. Di sini kita melihat bahwa Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Apa yang Samuel katakan itu adalah dari Tuhan. Dengan Saul tidak taat kepada Samuel, berarti Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah jelas ya, untuk takut akan Tuhan dan taat kepada perintahnya, yaitu menumpas semua kambing domba. Nah, kemudian di ayat selanjutnya dari 1 Samuel 15 tadi di ayat 26, di situ jelas dikatakan bahwa Saul telah melanggar imannya kepada Tuhan. Karena dia tidak taat akan perintahnya dan dia tidak, maka Tuhan katakan bahwa engkau tidak akan lagi menjadi raja Israel. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Di dunia sekuler, di dunia bisnis saudara, di profesi saudara, siapa yang kita dengar? Suara dari dunia, apakah kita menyenangkan manusia atau kita menyenangkan Tuhan kita? Takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan? Ketaatan kita sehari-hari memiliki dampak jangka panjang. Our obedience, our daily obedience itu has long term impact dalam kehidupan kita. Ketaatan saudara hari ini adalah warisan yang akan dinikmati generasi berikutnya di kemudian hari. Amin. Jadi sekecil apapun ketaatan saudara, setiap hari saudara dan saya taat kepada perintah Tuhan, taat kepada otoritas saudara. Kalau saudara karyawan taat kepada otoritas, kalau saudara anak taat kepada orang tua, kalau saudara jemaat, saudara mentaati pesan firman Tuhan melalui gembala saudara, melalui pemimpin life group saudara, kita semua tunduk dan taat kepada perintah Tuhan setiap hari, maka itu akan berdampak panjang dalam kehidupan kita, kepada anak cucu kita dampaknya. Keputusan di tangan kita, keputusan kita hari ini taat, itu akan menyelamatkan keturunan kita berikutnya. Berdampak seterusnya kepada generasi demi generasi dan generasi. Yang kedua, 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 35. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Saul terbawa dalam emosinya, dia kehilangan kontrol atas emosinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, dan menumpahkan amarahnya kepada Yonatan anaknya, karena anaknya berbeda pendapat dengan dia. Cara penanganannya salah. Saul gagal dalam membangun hubungan dengan Yonatan, dan dia kutuki anaknya. Dia marah kepada Yonatan. Ayat 33, apa hasilnya? Apa yang dilakukan Saul? Lalu Saul melempar tombaknya kepada Yonatan untuk membunuh Yonatan. Bayangkan. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ayat 34. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu. Mereka waktu itu lagi makan bersama. Ada percakapan dan terjadilah pertengkaran di meja makan antara anak sama bapak. Marahlah bapaknya ini Saul. Dan Yonatan juga marah. Bangkit meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan. Bukan kemarahan biasa, bahkan dikatakan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari itu pada hari yang kedua bulan baru itu, bahkan Yonatan tidak bisa makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. Terjadi cekcok, perbedaan pendapat antara bapak sama anak. Terjadi pertengkaran. Saudara, ini
pasti sering terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kita bertengkar dengan orang tua kita, atau kita sebagai orang tua bertengkar dengan anak kita, terjadi perselisihan seperti yang Saul alami. Yang kedua adalah hubungan yang rusak antara dua generasi. Saul hampir melukai putranya sendiri, Yonatan, karena marah. Sangat penting bagi kita untuk menjaga hubungan kita. Jadi yang kedua, saudara, hubungan antara orang tua dan anak, antara generasi sebelumnya dengan generasi penerus, itu sangatlah penting. Ya, saudara, untuk menjaga hubungan ini, ada hubungan kunci orang-orang sekitar kita yang perlu kita bangun hubungan. Pertanyaannya adalah ini, siapa yang memuridkan dan membimbing saudara dan saya? Siapa yang memuridkan kita? Siapa yang sedang kita muridkan juga? Hubungan apa yang sedang kita bangun? Adakah orang yang kita bangun hubungan? Adakah kita juga membangun hubungan dengan generasi sebelum kita? Atau saudara sebagai orang tua, apakah kita sudah memberikan waktu membangun hubungan kita dengan generasi berikutnya? Jadi saudara, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Yang seharusnya Saul lakukan, yang seharusnya kita lakukan sebagai generasi kita, sebagai bapak, saudara sebagai ibu, sebagai pimpinan, saudara, untuk generasi kita yang memimpin, apa yang perlu kita lakukan untuk kita meneruskan kepada generasi berikutnya, yaitu fokus kepada rencana Tuhan. Saul tidak fokus kepada rencana Tuhan. Mari kita fokus kepada rencana Tuhan dan kemuliaan Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Kita membangun semuanya ini bukan untuk kepentingan kita, tapi semua yang kita kerjakan dan kita bangun ini untuk generasi berikutnya. Kita membangun gereja di Kelapa Gading ini bukan untuk kita, tapi ini untuk anak-anak kita di kemudian hari. Yang kedua, menjangkau dan mempersiapkan generasi berikutnya. Menjangkau dan mempersiapkan generasi berikutnya untuk memimpin di kemudian hari menggantikan kita. Biarkan kita meletakkan segala rencana kita, menanggalkannya dan mengizinkan rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saul berpikir dia maunya Yonatan, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan mengangkat Daud. Saudara, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi kita harus mempersiapkan generasi berikutnya, karena generasi berikutnya ini begitu penting. Mari kita menghormati generasi berikutnya, menghormati anak-anak kita, menghormati generasi youth, anak-anak muda. Mereka lah yang akan memimpin di kemudian hari. Saudara, dalam kesempatan ini di gereja ini, dan kita juga menjadi nilai dari gereja Every Nation di seluruh dunia, di Indonesia, bahwa kita punya nilai leadership development, membangkitkan pemimpin. Ya, dalam kesempatan khotbah ini nanti kita akan dilanjutkan oleh saudari Iren yang mewakili Next Generation, ya, sebagai kampus misionari, dan ada di kampus misionari juga kita siapkan di setiap gereja lokal di seluruh Indonesia. Mereka inilah yang akan memimpin generasi penerus yang memimpin gereja di kemudian hari, menjadi gembala, menjadi perintis gereja, menjadi misionaris, masuk ke daerah-daerah yang belum terjangkau untuk kita menjangkau, memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Jadi kita akan mendengar kesaksian juga apa yang generasi selanjutnya juga sedang persiapkan. Bagaimana mereka sedang mempersiapkan diri untuk merespon panggilan Tuhan ini sebagai generasi yang takut akan Tuhan, sebagai generasi Daud, generasi Daud di kemudian hari yang memimpin gereja ini, yang memimpin bangsa ini sampai rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Untuk itu saya akan berikan kesempatan untuk Iren menyampaikan dan juga memberikan kesaksian apa yang terjadi di dalam youth, khususnya di Every Nation Kelapa Gading saat ini. Baik, mari kita sambut saudari Iren. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Iren. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pastor Raswan yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini saya untuk bisa sharing bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan tadi saya sendiri juga sudah belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Raswan mengenai kisahnya Saul dan Jonathan gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sharing testimoni dan juga bagian kita sebagai next generation, sebagai seorang Daud yang dipilih oleh Tuhan juga
sebagai generasi yang menggantikan Saul sebagai raja di Israel. Dan di sini saya belajar dari kisah Daud ini bahwa tadi yang Pastor Raswan juga sudah sampaikan mengenai obedience, ketaatan bukan hanya kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang pendahulu kita, tapi juga ketaatan kepada Tuhan. Dan ayat yang saya pakai dalam membawakan testimoni kali ini adalah di dalam ulangan yang ke-7 ayat yang ke-9. Ini adalah versi BIMK. Saya bacakan ayatnya adalah, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan Ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintah-Nya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His command. Jadi yang saya belajar juga sebagai next generation, sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan seperti yang tadi Pastor Raswan juga sudah bilang, bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di luar sana, di sekolah, di dunia profesional ataupun apapun bagian kita saat ini, kita akan menjadi generasi penerus yang akan memimpin dan membawa perubahan kepada bangsa dan dunia ini. Jadi saya belajar dan saya sharing bahwa kita ada saat ini karena ada orang-orang terdahulu yang sudah taat kepada Tuhan. Ketaatan kita saat ini adalah ketaatan yang kita teruskan, bahwa we are here today because someone heard from God and obey Him. Jadi kalau saya boleh memberikan kesaksian dan testimoni hari ini, kalau saya ada saat ini sampai bisa berdiri di sini, itu bukan karena saya bisa, saya pun seperti Daud mungkin ya, deg-degan juga, takut juga gitu. Dan siapa sih yang menyangka bahwa ternyata Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul, seorang gembala yang diceritakan juga pada waktu itu pipinya masih merah, masih mungkin orang memandang masih muda, masih belum berpengalaman seperti itu, tapi Tuhan bisa memilih. Dan disinilah kita ada di sini karena ada orang yang mendengar. Dan inilah saya membagikan orang-orang yang sudah mendengar suara Tuhan terlebih dahulu dan sudah taat di sebelum generasi yang sekarang. Ya, ini dia dari Pastor Raswan, ada Pastor Joe, dan di situ ada Bapak Chris, yang mereka juga sudah mendengar terlebih dahulu dan memulai terlebih dahulu, udah taat kepada Tuhan terlebih dahulu. Itu sekitar tahun 2018 sampai 19, yang dimana mereka yang mulai merintis juga gereja Every Nation Kelapa Gading yang dulunya itu adalah Every Nation Gunung Sahari. Pada saat itu saya belum involve di sana, tapi mereka sudah mendengar dan taat kepada Tuhan dan terus melanjutkan berdoa, dan sampai pada akhirnya kepada generasi yang sekarang. Disinilah saya mendapatkan kesempatan dan mendapatkan panggilan itu juga di dalam kehidupan saya. Jadi bagian yang sudah dilakukan pendahulu kita atau the previous generation, mereka sudah melakukan bagian mereka, dan sekarang bagian kita belajar bagaimana kita merespons panggilan itu seperti seorang Daud yang juga merespons panggilan melalui Nabi Samuel. Tuhan berbicara melalui nabi kalau pada saat itu kan, dan Nabi Samuel ini yang mengurapi Daud, walaupun pada saat itu mungkin ada ketidaktaatan dari generasi sebelumnya, yaitu Raja Saul, tapi Daud taat. Dan your obedience today is the legacy that the next generation will enjoy tomorrow. Jadi apa yang sudah dilakukan pendahulu kita, itu kita nikmati sekarang. Dan apa yang menjadi ketaatan kita sekarang akan kita teruskan lagi juga ke the next generation, akan menjadi legacy kepada generasi berikutnya. Ya, dan saya juga belajar juga selain obedience adalah bagaimana kita juga membangun relationship di antara generasi yang satu dengan generasi yang lain. Dan disitulah kita juga diproses, kita juga dibentuk bagaimana kita juga bisa memahami dan belajar
untuk berkomunikasi dan juga bersama-sama seperti tadi yang Pastor Raswan juga katakan kan, kadang-kadang dari generasi sebelumnya dengan generasi yang sekarang itu ada perbedaan dari mungkin pengetahuan, dari cara berpikir, dari cara bekerja mungkin, tapi di situ kita belajar mengaplikasikan juga firman Tuhan, yaitu tentang kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa sendirian gitu, kita saling membutuhkan. Generasi yang sekarang pun, yang current generation juga membutuhkan the previous generation, karena kita membutuhkan nasihat, kita membutuhkan untuk ditegur juga, untuk dikoreksi juga dari mungkin kesalahan-kesalahan yang kita belum berpengalaman sebelumnya gitu. Dan di sinilah kita belajar mengaplikasikan firman Tuhan dalam membangun hubungan. Dalam membangun hubungan ini kita saling menghormati satu dengan yang lain, saling memaafkan satu dengan yang lain, dan saling berusaha terus membangun hubungan. Seperti saya sendiri juga sebenarnya nggak in nature mudah untuk dekat dengan orang, tapi bagaimana kita tetap mengusahakan untuk mengaplikasikan itu gitu, bahwa hubungan itu sangat penting. Dan setelah saya belajar dan mempelajari firman yang hari ini, bahwa dalam membangun hubungan kita membutuhkan kasih daripada Tuhan, dan kita tahu bahwa tidak ada yang sia-sia dalam membangun hubungan itu. Tadi seperti yang saya sudah ceritakan, bahwa saya ada di sini karena ada Pastor Raswan, ada Pastor Jo, ada generasi sebelumnya, dan juga saya di sini pun tadinya saya takut juga gitu, kalau sendirian memulai ini semua tuh gimana, nanti bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata Tuhan baik. Kita hanya obey, kita hanya melakukan bagian kita, dan Tuhan mengirimkan juga tim yang bersama-sama dengan saya, yang juga menjadi next generation yang akan terus melanjutkan juga. Di tahun 2020 saya nggak sendirian pada waktu itu, memulai youth fellowship dan campus ministry di INKP Gading. Saya bersama Deborah dan juga Jovan yang pada saat itu juga obey terhadap suara Tuhan untuk mereka boleh merespon panggilan itu gitu. Jadi memulai di tahun 2020, dan juga bersama teman-teman yang lain yang sudah dijangkau melalui Every Nation Gunung Sahari. Di situ ada Michelle, ada Hana, ada Josh, dan juga ada Cynthia. Pada saat 2020 ini kita mengerjakan bersama-sama, dan ketika kita taat dan konsisten tetap mengikuti apa yang Tuhan arahkan kepada kita, Tuhan memberi keberbuahan, Tuhan memberi pertumbuhan, dan Tuhan membangkitkan the next generation lagi gitu. Saya sangat mengucap syukur juga di tahun 2021 ini, apa yang sudah dimulai, sudah mulai terlihat berbuah gitu. Jadi yang tadinya kita bertiga sebagai life group leaders di youth, sekarang di 2021 kita sudah ada berlima. Sudah ada Yosua dan juga Cynthia yang sekarang juga membantu di gereja ini gitu. Dan untuk internship-nya pun, untuk core team, di sini saya juga benar-benar bersyukur gitu loh, dengan hubungan yang dibangun, dengan ya relationship yang genuine, untuk kita saling menguatkan dan membantu satu sama lain bekerja sama dengan generasi yang berikutnya juga. Di tahun 2021 ini core team di youth dari yang tadinya 7 orang sekarang sudah menjadi 10 gitu. Sudah ada orang-orang baru yang ditambahkan juga di sini untuk kita terus berkembang, dan saya percaya bahwa mungkin saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk di sini gitu, tapi saya percaya next time adalah giliran yang adik-adik juga gitu, yang mereka bisa membagikan gitu. Dan bukan kebetulan di bulan yang sama ketika Pastor Raswan memberikan juga kesempatan saya untuk sharing di gereja, di saat yang sama di youth service juga sudah ada preacher baru, sudah ada Jovan, sudah ada Cynthia, sudah ada Deborah yang sudah mulai membagikan firman Tuhan juga di youth fellowship gitu. Jadi saya belajar di sini bahwa mengenai hubungan dan obedience itu sangat penting sebagai next generation juga. Saya percaya bahwa ayat ini juga menguatkan, ini yang menjadi dasar dari hubungan yang kita bangun. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. This is my commandment, love each other in the same way I have loved you. Ini yang paling penting juga di dalam kita sebagai next generation juga mengaplikasikan ini sambil belajar, tapi landasannya tetap adalah kasih yang terutama. Supaya dengan kasih ini, dalam proses pembentukan dan membangun hubungan dari generasi ke generasi,
walaupun nggak smooth, walaupun nanti pasti ada ketemu kendala-kendalanya seperti yang Daud alami juga ketika dia juga mau diangkat sebagai next generation, ada kendala-kendala, yaitu dia mengalami ketakutan juga, dia dikejar sama Raja Saul juga, dia mengalami tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tapi karena Daud obey kepada Tuhan, dan saya percaya karena Daud mengasihi Tuhan juga, Daud punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan sehingga Daud bisa menjadi next generation yang berhasil, yang bisa meneruskan kepada generasi-generasi penerus sampai yang Tuhan bilang beribu-ribu generasi setelahnya. Dan saya bersyukur juga bahwa di sini kita bersama-sama di Gereja Every Nation ini memiliki visi yang jelas gitu loh, bahwa tadi sampai hafal di luar kepala kan, to honor God and make disciple gitu. Kita juga di sini tahu bahwa apapun yang kita lakukan tujuannya adalah to honor God and make disciple. And then buat kita sebagai young generation, tujuan kita adalah to reaching the next generation gitu. Saya percaya di sini saya di IAN Campus juga nggak akan selamanya gitu kan. Saya akan naik ke jenjang berikutnya, tapi nanti ada orang lain lagi yang melanjutkan gitu. Kayak sekarang saya bersyukur udah ada yang dari kampus, dari high school juga, udah ada Marvel, udah ada Josh, ada Andrew, banyak sekali yang next generation yang mereka juga akan meneruskan tongkat yang sudah disampaikan dari our previous generation. Dan ini yang benar-benar real yang saya alami di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita bersyukur bahwa kita bersama-sama, kita nggak sendiri, dan benar-benar gereja ini adalah multi generasional. Ya, ini juga yang kita alami. Inilah life group leaders dan interns yang bersama-sama juga membangun gereja ini. Kalau mau dilihat fotonya, bisa dilihat ini adalah multi generasional. Dari generasinya Pastor Yesi, ada Bu Neni, ada Pastor Raswan dan Bu Sharon, dan juga ada generasi yang adult atau single profesional, ada juga yang family, ada Konail, ada Cisile, ada Bu Ledi, dan juga ada generasi kita, ada aku, ada saya, ada Deborah, ada Cynthia, dan juga ada next generationnya lagi. Di situ ada Hana, ada Marvel, ada Michelle, ada Josh gitu. Jadi benar-benar multi generasional, kita together. Dan ini bukan hanya ada di gereja gitu, dimanapun kita berada, di rumah kita juga multi generasional, di kantor pun kita akan menemui multi generasional relationship ya, hubungan-hubungan yang akan terjadi dengan previous generation dan the next generation. Dan saya percaya bagaimana ketika kita benar-benar merespon dengan benar seperti yang Daud lakukan, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan memberikan kesempatan-kesempatan berikutnya juga untuk mengubahkan dunia ini gitu. Jadi saya bersyukur juga, nggak kebetulan baru beberapa minggu yang lalu kita punya kampus outreach, judulnya Indonesia di tangan kita. Jadi Indonesia di tangan kita, dunia ini di tangan kita gitu. Jadi kitalah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang membawa perubahan, walaupun mungkin menurut kita itu hanya kayak sebagian kecil, tapi it's matter. Itulah kenapa tujuannya, kenapa kita ada di sini. Jadi saya mau mengajak kita semua, terutama untuk young generation yang di sini, yang ada anak-anak youth juga, untuk kita benar-benar memiliki hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Kita mendengar sendiri dengan Tuhan. Terus tadi seperti yang Pastor Raswan bilang juga, kita punya hubungan dengan previous generation juga, untuk kita mau dibentuk, untuk kita mau diajar, dikoreksi juga, dan supaya kita juga bisa meneruskan kepada next generation itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. We believe that the next generation is 10 times better than us, dan itu sudah terbukti gitu kan. Semakin berkembangnya zaman, semakin maju, semakin berkembang, dan kita terus mengikuti itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan demikian testimoni dari saya juga, sharing dari saya, semoga bisa membangun kita semua dan menyadari bahwa kita ini next generation yang Tuhan percayakan untuk menjawab panggilan di bagian kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pastor Raswan. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Iren. Wow, sangat luar biasa, kita sangat diberkati. Amin. Kita melihat bagaimana ketaatan Iren membangun ketaatan kepada otoritas, bagaimana kesetiaan Iren di dalam melayani Tuhan.
Jadi generasi seperti inilah yang Tuhan sedang persiapkan dalam kehidupan kita untuk masa depan gereja bangsa ini. Ya, kita perlu mempersiapkannya dengan benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana tadi Iren juga sudah sampaikan dasarnya, landasannya bagaimana kita membangunnya. Mari kita membangunnya dengan kasih. Amin. Hendaklah kita saling mengasihi. Inilah perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu saling mengasihilah kita satu dengan yang lain. Generasi yang pendahulu, generasi sebelumnya mengasihi generasi setelah atau the next atau generasi berikutnya. Generasi penerus mengasihi generasi pendahulunya dan menghormati generasi pendahulunya. Saudara, di setiap area dalam kehidupan kita pasti ada di dalam multi generational. Apakah Bapak Ibu Saudara di bisnis, apakah Bapak Ibu Saudara di rumah tangga, di keluarga, apakah Bapak Ibu Saudara di pemerintahan, di politik, dimanapun saudara berada, saudara akan berjumpa dengan previous generation saudara, dan saudara pasti berjumpa dengan your next generation juga. Kita belajar tadi bagaimana Daud yang sudah saudari Iren sampaikan dalam pesan firman Tuhan tadi, bagaimana ketaatan Daud, bagaimana penundukan Daud kepada otoritasnya, bagaimana Daud membangun hubungan dengan otoritasnya juga, dengan menghormati Saul, dengan tunduk dan taat kepada Saul. Maka Daud mendapatkan upahnya. Amin. Daud membangunnya dengan benar. Saul membangunnya dengan tidak taat dan dia tidak membangun hubungan, tidak dengan kasih. Untuk itu, bagi saudara, bagi kita jemaat yang dikasih Tuhan, generasi pemimpin, saudara mungkin memimpin di kantor, saudara memimpin di keluarga, saudara memimpin di pemerintahan, dimanapun saudara, di dunia bisnis. Mari membangun, mari kita miliki sikap hati seperti Daud. Mari kita membangun ketaatan kita juga kepada otoritas. Membangun ketaatan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada rencana Tuhan. Dan membangun hubungan kita dengan next generation kita. Membangun dengan kasih, bukan dengan amarah, dengan pertengkaran, tetapi membangunnya dengan menghormati. Mari kita menghormati generasi berikutnya. Kita sangat pastoral, sangat menghormati generasi next, generasi youth ini. Mereka lah yang akan memimpin di kemudian hari. Mari juga saudara kita sebagai bapak-bapak, sebagai ibu, kita perlu juga menghormati anak-anak kita, bahwa mereka lah yang akan kemudian lebih berhasil daripada kita. Amin. Generasi Iren, Yosua, Cynthia, Debo, dan semua di Every Nation Kelapa Gading ini, mereka akan lebih berhasil dari kita. Kita lihat tadi bagaimana Iren bisa berkhotbah lebih hebat dari saya, ya, lebih bagus dari saya. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Iren. Saya agak gagap kalau ngomong. Saya perlu belajar banyak juga dari Iren bagaimana berbicara di depan umum, ya. Jadi saudara, inilah next generation kita. Mereka luar biasa. Mereka pasti lebih berhasil dari kita. Amin. Jadi kita perlu merelakan hati seperti Saul nggak rela. Saul nggak rela generasi berikutnya lebih hebat dari dia. Ya, bahkan rakyat bernyanyi, wah, Daud membunuh 10.000, Saul cuma 1.000. Daud merasa terancam posisinya. Saul merasa terancam posisinya. Saul merasa ketakutan, jangan-jangan Daud bisa lebih populer, lebih tenar lebih terkenal dari saya. Saul terancam. Nah, saudara, inilah yang kita mau hancurkan. Mental seperti ini, saudara, memilikilah kasih di dalam Kristus untuk kita melihat our next generation akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Untuk itu kita perlu memberikan ruang, berikan platform, berikan tempat untuk mereka mengekspresikan ya talent mereka, panggilan Tuhan atas hidup mereka. Jadi bangunlah hubungan. Saudara orang tua, sediakanlah, investasikan, spend time dengan anak-anakmu. Berikan waktu dan berikan ruang untuk mereka menyampaikan usulan-usulan, untuk mereka menyampaikan isi hati mereka, untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka. Berikan ruang kepada next generation untuk mereka mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, saya percaya saudara pasti diberkati dengan seri khotbah ini, dengan seri multi generation relationship ini. Kita belum selesai, ini masih minggu pertama. Minggu depan
kita akan belajar bagaimana Daud sebagai previous generation melanjutkan kepemimpinan atau mempersiapkan next generation-nya. Ini akan lebih exciting lagi saudara minggu depan. Kita akan belajar bagaimana Daud mempersiapkan dengan matang generasi berikutnya. Lalu kita akan belajar bagaimana Salomo juga merespon akan panggilan itu dari ayahnya, dari Daudnya. Bagaimana Salomo merespek ayahnya, previous generation-nya. Kita akan belajar minggu depan, saudara. Pastikan saudara hadir. Minggu depan Pastor Joe akan menyampaikan firman. Baik, mari kita tutup di dalam doa. Saya percaya setiap saudara akan diberkati dengan firman Tuhan ini. Setiap saudara, kalau saudara ada di dalam kepemimpinan, dimanapun saudara berada, saudara mari bukalah hatimu untuk kita kembali kepada rencana Tuhan. Untuk kita meletakkan semua ambisi pribadi kita, segala keinginan daging atau egoisme kita, atau egoisme generasi ini yang tidak mau kalah dengan generasi berikutnya. Mari kita tanggalkan itu. Dan kita izinkan untuk rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk kita mempersiapkan next generation, bahkan yang lebih unggul daripada generasi kita. Next generation yang akan mengambil alih kepemimpinan bangsa ini, yang akan lebih berhasil daripada kita. Untuk itu kita perlu merendahkan hati kita. Kalau saudara ada masalah, kalau saudara seperti Saul mengalami pertengkaran dengan bahkan mungkin anak saudara, mengalami keretakan hubungan dengan generasi setelah saudara, mengalami keretakan dengan anak-anakmu, mengalami masalah dengan anak-anakmu, mari saudara, saya ajak saudara kita sebagai orang tua, sebagai generasi penerus, untuk kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang tidak menginvestasikan firman di dalam hidup mereka, tidak menginvestasikan waktu di dalam hidup mereka, tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh. Untuk itu saya berikan kesempatan saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dimanapun profesi saudara, dimanapun area saudara, izinkan rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan yang mengambil alih, izinkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita sepenuhnya. Let's surrender, serahkan sepenuhnya rencana kita, ambisi kita, segala keegoisan kita, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhanlah yang memimpin kita. Jika kita dipimpin oleh Tuhan, jika rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, maka semuanya akan baik adanya. Akan berkat yang dihasilkan, berkat yang berlimpah, bahkan sampai keturunan kita menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa bagi jemaat pada saat ini. Setiap jemaat yang mengalami struggle, yang mengalami pergumulan, kerusakan hubungan, mungkin suami istri, orang tua dengan anak-anak, atau mungkin anak-anak juga yang mengalami masalah dengan orang tuanya. Aku berdoa pada saat ini, Tuhanlah yang menyembuhkan kami semua pada pagi hari ini. Tuhan Allah penyembuh kami. Hubungan yang retak, Tuhan akan pulihkan. Hubungan yang tidak harmonis, Tuhan akan pulihkan. Biar kasih Kristus akan membalut setiap luka-luka di hati kami. Kalau saudara mungkin pada pagi hari ini, saudara menyimpan amarah, menyimpan pahit hati. Mungkin saudara marah kepada anakmu, atau saudara menyimpan sakit hati, pahit hati kepada anakmu. Atau engkau anak-anak, mungkin engkau menyimpan sakit hati, pahit hati kepada orang tuamu. Amarah kepada orang tuamu. Mari saudara, kita mengampuni, mengakui, dan Tuhan katakan, Tuhan aku mengampuni papaku, Tuhan aku mengampuni mamaku, Tuhan aku mengampuni anak-anakku atas pelanggaran mereka. Tuhan aku mengampuni. Aku berdoa Tuhan, biarlah ada kasih di antara kami semua, sehingga satu generasi bisa mengasihi generasi yang lain, satu generasi bisa menghormati generasi yang lain, sehingga disinilah Kristus dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, damai sejahtera dari Allah Tuhan kita menyertai jemaat. Pulanglah dengan berkat-berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat bersekutu, selamat hari Minggu.